Persipura Jayapura berhasil mengamankan 3 poin di kandang sendiri meskipun bermain dengan 10 pemain. Dan ini menjadi laga debut yang sangat manis untuk pelatih baru, Coach Rahmat Darmawan dan Coach Regi Aditya. Sayang sekali tidak ada gol di babak yang pertama meskipun secara permainan cukup baik dan visinya jelas, kemudian taktiknya juga jelas. Nah, ternyata cara untuk membongkar pertahanan rapat dari Persiba Balikpapan itu adalah dengan permainan. Ya, halo mitra sepak bola, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman mendengarkan tayangan atau mendengarkan video ini. Jadi kita akan bahas seperti yang sudah ada di judul dan juga di thumbnail, Persipura Jayapura berhasil mengamankan 3 poin di kandang sendiri meskipun bermain dengan 10 pemain, menghadapi tamunya Persiba Balikpapan. Dan ini menjadi laga debut yang sangat manis untuk pelatih baru, Coach Rahmat Darmawan dan Coach Regi Aditya. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, saya harapkan teman-teman sudah mensubscribe dan like video ini untuk mendukung perkembangan dari mitra sepak bola. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam live commentary dan live reaction Persipura menghadapi Persiba Balikpapan ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Oke, jadi dari starting 11 dulu kita berbicara bahwa Coach Rahmat Darmawan ini kembali atau Coach Rahmat Darmawan ini mengubah lini tengah dari Persipura Jayapura dan berbeda dari pekan-pekan sebelumnya ya. Di lini tengah menurunkan Fridolin Dioku, Uwap Mabin, dan Ramai Rumakik. Nah, ini tentu sebuah formula yang berbeda yang ditunjukkan oleh Coach Rahmat Darmawan dibandingkan kepelatihan sebelumnya. Uwap Mabin sebagai box to box, kemudian Fridolin Dioku sebagai holding midfield, dan Ramai Rumakik sebagai attacking midfield. 3 di depan ada Reno Salampesi di kiri, Matteo Silva yang langsung turun dari babak pertama di tengah, dan James Clisroyer di kanan. Di belakang ada Justinus Pai. Nih, menarik ya, Justinus Pai dipasang di babak yang pertama, di kirinya ada Ruben Sanadi, dan ada duet center back yang baru untuk musim ini yaitu Alex Dusai dan Ferdinand Ayomi, karena memang Arthur Vieiranya tidak bisa bermain akibat kartu merah di laga Deltras. Kemudian ada Hajib Al-Hakim di posisi penjaga gawang. Nah, oke, yang menarik dulu kita bahas di tengah ya, bagaimana Fridolin Dioku ini turun dengan Brianto Wokmabin. Ini tentunya sebuah duet baru di lini tengah Persipura Jayapura dan tampil cukup baik. Kemudian Ramai Rumakik sebagai pemain nomor 10 atau attacking midfield. Kemudian peran dari Ramai Rumakik ini di babak yang pertama khususnya ketika dipasang sebagai attacking midfield itu menurut saya tidak cukup maksimal karena sulit untuk bergerak dan terkena deadlock, jadi ditutup pergerakannya oleh para pemain Persiba Balikpapan yang menumpuk di tengah dan di belakang. Sementara itu Reno Salampesi yang ditugaskan sebagai seorang pemain sayap kiri tampil cukup baik dan bisa bergerak bebas, kemudian menusuk ke kotak penalti Persiba Balikpapan dan beberapa kali mengancam pertahanan dari Beruang Madu. Nah, karena Ramai Rumakik ini sulit untuk bergerak di tengah, akhirnya bertukar posisilah dengan Reno Salampesi. Tapi Ramai Rumakik yang bertukar posisi dengan Reno yang ke tengah di posisi nomor 10, Reno yang kesulitan bergerak. Sama seperti Ramai ketika di posisi tersebut. Ramai bisa lebih bergerak di posisi aslinya di sayap kiri. Nah, itu problem di babak pertama ya. Persipura tidak punya attacking midfield murni atau playmaker murni yang bisa menyuplai bola ke depan. Tapi suplai bola pemain Persipura itu cukup baik di babak yang pertama meskipun playmakernya bermasalah. Karena umpan-umpan dari belakang dari Alex Dusai, kemudian dari Yoku, dari Uwap Mabin, kemudian dari sayap juga itu cukup baik. Jadi aliran bola ke depan itu sebenarnya lancar ya, tanpa ada hambatan meskipun kreativitasnya minim dari playmaker. Karena umpan-umpannya itu kebanyakan umpan langsung dari belakang. Jadi umpan-umpan panjangnya itu cukup akurat sehingga membuat Persipura Jayapura mendapatkan suplai, baik itu di sisi sayap. Nah, di sisi sayap sebenarnya lebih dominan di sayap kiri yang ditempati oleh Reno Salampesi di babak yang pertama. Di sayap kanan, James Calisroy itu memang ada beberapa kali pergerakan, tapi tidak sebanyak Reno di kiri. Reno posisi di kiri dengan perannya sebagai winger itu sangat baik. Kemudian dia juga banyak melakukan tusukan. Kemudian dia juga banyak melewati pemain Persiba dan kepercayaan Reno itu meningkat ketika ditempatkan di posisi sayap kiri dengan keterlibatannya berkontribusi besar untuk menyerang, kemudian bertahan juga dia cukup beberapa kali tadi membantu Ruben Sanadi di sektor kiri. Nah, ini adalah kepercayaan diri yang meningkat dari Reno, tentunya sinyal yang baik dan harus terus didukung oleh Persipura Mania dan Persipura fan khususnya agar aset Persipura ini terus bisa berkembang dan menjadi pemain yang bisa berbicara banyak nanti di kompetisi Indonesia dan juga tentunya di kompetisi Asia kalau Persipura nanti lolos ke Super League dan bisa bertarung di Asia.
Nah, Ramai Rumakik akhirnya tadi sudah saya katakan bertukar posisi dengan Reno ya. Nah, babak pertama itu tanpa gol. Meskipun Persipura Jayapura dominan, meskipun Persipura Jayapura menyerang terus, menciptakan beberapa kali peluang tapi gagal untuk mencetak gol. Nah, Persipura Jayapura itu menciptakan peluang-peluang berbahaya di 10 menit awal. Nah, setelah 10 menit awal, dari menit 10 sampai menit ke akhir babak yang pertama itu, Persipura Jayapura cukup minim melakukan serangan-serangan berbahaya atau menciptakan peluang-peluang berbahaya karena yaitu tadi pergerakan dari pemain-pemain kreatif Persipura Jayapura ditutup oleh Persiba. Persiba yang mulai membaik dari menit 15 sampai menit akhir pertahanannya bisa menutup ruang passing dari Persipura Jayapura yang akhirnya terbatas dan minim serangan. Matteo Silva terkunci dan sulit juga Matteo Silva untuk bergerak karena tidak ada suplai bola ke dirinya. Tapi ketika dia mendapatkan bola, dia adalah pemain yang punya kualitas. Finishingnya, positioningnya, dan juga ketika bertugas sebagai wall atau dinding pemantul itu menciptakan variasi serangan yang sangat luar biasa untuk Persipura Jayapura. Nah, sayang sekali tidak ada gol di babak yang pertama meskipun secara permainan cukup baik dan visinya jelas, kemudian taktiknya juga jelas gitu. Jadi Persipura Jayapura di babak pertama ini tidak ada gol meskipun ada beberapa kali percobaan. Umpan-umpan dari sayap juga coba dilakukan oleh Persipura tapi ya berulang kali gagal gitu karena memang pertahanan dari Persiba masih sangat rapi gitu. Nah, babak kedua Persipura Jayapura langsung melakukan pergantian pemain. Ini kalau tidak salah memasukkan Gunansar Bandoen yang menggantikan Fridolin Yoko gitu. Jadi ada duet Gunansar dan juga ada duet dengan Febrianto Wokmabin. Di depan Ramai Rumakik tetap ada, kemudian Reno juga tetap ada dan Matteo Silva tetap ada. Nah, Reno Salampesi ini kan sulit untuk berkembang di posisi nomor 10 ya. Akhirnya digantikanlah oleh Markus Majar karena perannya sebagai pemain U21 juga, digantinya harus pemain U21 juga lagi yaitu Markus Majar. Markus Majar ini punya kemampuan yang cukup baik di posisi gelandang dibanding dengan Reno karena Reno itu lebih bagusnya di sayap. Akhirnya Markus Majar bisa lebih efektif di lini tengah Persipura Jayapura. Nah, tapi kerugian besar dialami oleh Persipura Jayapura ketika Matteo Silva yang mencoba untuk melakukan tembakan gunting malah kakinya itu terkena kepala dari pemain Persiba Balikpapan yang akhirnya wasit melihat VAR dan memutuskan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran keras dari Matteo Silva yang harus diganjar dengan kartu merah. Harus bermain dengan 10 pemain dan ini kali kedua secara beruntun Persipura Jayapura terkena kartu merah. Sebelumnya menghadapi Deltras FC Sidoarjo, Arthur Vieira yang terkena kartu merah. Di pertandingan menghadapi Persiba Balikpapan, giliran Matteo Silva yang terkena kartu merah. Harus bermain dengan 10 pemain. Tapi menariknya dengan 10 pemain ini justru Persipura Jayapura bisa bermain lebih agresif lagi dan mencetak gol. Luar biasa Persipura Jayapura ini. Dengan 10 pemain malah sering menciptakan peluang-peluang berbahaya dibandingkan dengan 11 pemain. Ini sebuah motivasi besar tentunya dari para pemain Persipura Jayapura untuk bisa memenangkan pertandingan di kandang dan tidak ingin kehilangan poin begitu saja di rumah sendiri. Spirit, tenaga, dan juga daya juang yang luar biasa dari para pemain Persipura akhirnya membuahkan hasil. Nah, sebelum gol semata wayang atau gol kemenangan dari Ramai Rumakik tercipta, itu ada gol dulu dari seorang James Destroyer yang bisa memanfaatkan umpan panjang dari belakang dengan satu sentuhan dan tendangan first time-nya itu berhasil membobol gawang Persiba Balikpapan. Tapi sayang posisi pertama dari dari James Destroyer sebelum dia mendapatkan bola itu ada dalam posisi offside yang sangat tipis. Tapi itu adalah sebuah sinyal bagus bagi Persipura Jayapura untuk bisa bermain lebih agresif lagi dan motivasinya semakin terbakar gitu. Akhirnya setelah momen itu tercipta, meskipun golnya gagal, tapi Persipura dengan 10 pemain terus untuk mencoba menciptakan gol. Akhirnya terbuktilah dengan skema yang sangat cantik. Ramai Rumakik umpan 1-2 sentuhan bersama dengan James Destroyer sesama pemain muda dari Papua membuahkan hasil. Umpan dari Ramai Rumakik kepada James Kelly passingnya sangat baik dan passing balik dari James Destroyer kepada Ramai Rumakik itu di antara pemain Persiba Balikpapan melakukan sebuah progresi passing ke kotak penalti. Umpannya sangat baik dan membuat Ramai Rumakik ini hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Persiba Balikpapan dan finishingnya berkelas sempurna. 1 gol Persipura Jayapura lewat gol dari Ramai Rumakik dan itu menjadi gol kemenangan. Nah, ternyata cara untuk membongkar pertahanan rapat dari Persiba Balikpapan itu adalah dengan permainan taktikal 1-2 sentuhan dan itu membuahkan hasil ketika Persipura Jayapura mencoba melakukan itu dengan Ramai Rumakik dan James Destroyer yang ditempatkan 2 di depan karena tanpa ada striker murni yang terkena kartu merah. Akhirnya 2 pergerakan pemain ini membuat Persiba Balikpapan kebingungan dan mereka sulit untuk mengantisipasi cepat dan agresifnya permainan dari James Kelly dan juga Ramai Rumakik. Selain itu, peluang-peluang juga banyak diciptakan oleh Persipura Jayapura. Nah, dengan 10
10 pemain, tentu saja Persiba Balikpapan ini mencoba untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Dan akhirnya di 10 menit terakhir mereka bermain keluar menyerang dan ada ruang terbuka nih di Persiba Balikpapan. Karena mereka sebelumnya kan bermain dengan defense counter, bermain dengan bertahan, menunggu, akhirnya rapat pertahanan mereka. Dan sulit untuk ditembus oleh Persiba. Nah, dengan 11 pemain yang mereka miliki, mereka unggul jumlah pemain kan. Persipura Jayapura dengan 10 pemain, itu mereka tetap solid di belakang. Nah, dengan keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan atau coba dimanfaatkan oleh Persiba dengan bermain sedikit menyerang. Akhirnya ada pertahanan yang terbuka yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura. Cerdik juga ini Persipura Jayapura memancing para pemain Persiba Balikpapan untuk keluar sehingga akhirnya ada pertahanan yang terbuka dan bisa dimanfaatkan. Nah, Persiba Balikpapan tidak ingin juga mereka kehilangan poin begitu saja, mereka terus menyerang, tapi pertahanan dari Persipura Jayapura sangat luar biasa. Ajib Al-Hakim di posisi penjaga gawang Persipura tampil luar biasa. Beberapa kali keputusannya untuk keluar dari area pertahanan memutus umpan-umpan Persiba itu sangat tepat dan bisa mengamankan gawang Mutiara Hitam. Di 4 pemain bertahan juga tampil sangat baik. Justinus Paeh yang memang cukup lambat karena usia juga sudah tidak muda, akhirnya diganti oleh satu pemain, Rafael Sunuk atau siapa tadi saya lupa. Pokoknya diganti oleh pemain yang lebih segar dan itu menciptakan kekuatan tambahan di lini pertahanan Persipura. Ditambah lagi 2 gelandang yang sangat solid membantu pertahanan Persipura sangat baik. Dan tidak ada blunder yang berujung gol di pertandingan ini. Persipura belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya karena di kesalahan-kesalahan sebelumnya kan Persipura selalu ada kesalahan di lini pertahanan yang berbuah gol untuk lawan gitu. Nah, di pertandingan ini bersih Persipura tanpa kesalahan ya, meskipun ada kesalahan sedikit ya, kesalahan-kesalahan passing dan begitu, tapi kesalahan besar tidak dilakukan sehingga akhirnya membuat gawang mereka tanpa kebobolan. Jadi Persipura ini luar biasa. Nah, ada satu lagi nih, seni pertahanan dari Persipura ini. Jadi mereka itu kan bermain menyerang, mereka itu bermain agresif gitu ya, meninggalkan pertahanan mereka, tapi mereka itu punya transisi bertahan yang sangat baik. Jadi Persipura ini luar biasa. Mereka meskipun bermain menyerang dan kehilangan bola di depan, ketika mereka turun untuk membangun transisi negatif, itu sangat solid, sangat disiplin, dan cepat kembali ke posisinya masing-masing. Ini membuat Persiba Balikpapan beberapa kali kehilangan momentum untuk melakukan serangan balik dan membuat Persipura Jayapura aman pertahanannya. Luar biasa nih. Ini sebuah visi permainan yang sangat bagus dari Coach Rahmat Darmawan di Persipura Jayapura dan ini adalah sinyal positif juga bagi Persipura untuk bisa meramaikan puncak klasmen di grup timur Championship untuk bisa bersaing menuju BRI Super League atau Super League musim depan. Nah, itu ya Persipura Jayapura. Sementara Persiba Balikpapan tadi di babak pertama terus dalam tekanan dan dalam dominasi Persipura Jayapura sulit untuk keluar menyerang. Sekalinya mereka keluar menyerang, mereka langsung dipatahkan oleh pemain tengah dari Persipura Jayapura yang tampil baik. Kemudian mereka juga selalu gagal dalam mencoba untuk membangun serangan balik karena momentumnya selalu hilang akibat dari transisi negatif pemain Persipura yang cukup cepat dan cukup baik juga gitu. Reorganisasi pertahanan Persipura juga sangat baik. Nah, Persiba Balikpapan di babak kedua tadi keluar menyerang tapi gagal. Berulang kali mereka gagal memanfaatkan skema bola mati, kemudian skema serangan balik meskipun mereka unggul jumlah pemain. Jadi itu Persipura Jayapura tampil luar biasa ya. Sekali lagi Coach Rahmat Darmawan dan Regi Aditya selamat atas laga perdananya yang berhasil berbuah manis 3 poin di laga kandang dan semangat untuk Persiba Balikpapan, jalan masih panjang untuk tetap bisa bersaing di Championship Pegadaian musim ini. Teman-teman, gimana menurut kalian pertandingan Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan tadi? Jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe Mitra Sepak Bola serta follow akun sosial media lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu.